Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasaripa dari kelas 3A semester 3 Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Pidana lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Haji Hindrini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Yandi Aridayandi SMH. Pada kesempatan ini saya akan mereview Jurnal Hukum Pidana lanjutan pada pertemuan ke-6 dengan judul Tindak Pidana Gabungan atau Konkursus ditinjau dari perspektif KUHP dan perspektif hukum Islam. Karangan Afrikal. Dalam perspektif hukum positif, perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang sangat merugikan kepentingan hukum, di mana pelakunya harus dihukum lebih berat dari pelaku yang hanya melakukan suatu tindak pidana. Perbarengan melakukan tindak pidana atau konkursus diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. Dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa termasuk ke dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang bentuk tindak pidana perbarengannya adalah perbarengan peraturan atau konkursus idealis untuk sistem pemberian pidana yang dipakai dalam sistem absorpsi Stelsel, yaitu sistem penjatuhan pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Maka hukuman untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana perbarengan atau konkursus dan tindak pidana yang dilakukannya terdiri dari pembunuhan berencana yang disertai dengan eksploitasi ekonomi dan kekerasan terhadap anak yang hukumannya penjara seumur hidup dan selama-lamanya 20 tahun. Dalam perspektif hukum Islam, semua tindak pidana yang menyangkut nyawa manusia harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya, baik tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau dalam bahasa Arab al-ma'ad ataupun dengan tidak sengaja atau al-khata. Dalam gabungan jarimah dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam jarimah yang berbeda-beda di antara dari masing-masing perbuatan tersebut belum termasuk putusan akhir dari majelis hakim. Untuk penjatuhan hukuman tersebut terdakwa dalam perspektif hukum Islam untuk ke dalam teori penyerapan, yaitu satu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini terhadap sanksi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 garis miring PID titik B garis miring 2015 garis miring PN titik DPS yang terkait dengan tindak pidana perbarengan atau konkursus dan hukuman kepada terpidana dalam hukuman Islam dijatuhkan hukuman kisos atau hukuman mati, sedangkan hukuman yang lainnya gugur. Hukuman kisos bagi yang melakukan pembunuhan juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 178 dan Quran surat Al-Madinah ayat 45. Sekian review mata kuliah hukum pidana pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.